Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat dan dimanapun berada anak kelas 3 tetap sehat-sehat. Tetap jaga kesehatan apapun aktivitasnya. Buat orang tua didik kami, tetap dipantau anak-anak kita supaya tetap sehat, tetap dibimbing, dan tetap diarahkan. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 3, tematik kelas 3 SD, tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran yang kedua. Oke, di sini ada membuat gulali ya. Mungkin anak kelas 3 senang sama dengan gulali. Oke, asiknya membuat gulali. Ya, gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Oke. Di sini ya, kita akan membuat gulali ya, anak kelas 3. Mungkin bisa kerjasama sama kakaknya ya, atau mama di rumah ya. Oke, perhatikan. Yang pertama itu adalah 500 gram gula pasir. Yang kedua, 250 mililiter air matang. Yang ketiga, pewarna makanan. Yang keempat, tusuk sate. Cara membuatnya. Yang pertama itu, campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 mililiter air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Jangan lupa ya, jika diperlukan. Itu warna jika diperlukan ditambahi. Yang kedua, aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Yang keempat, jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang disukai. Nah, itu dia ya. Oke. Oke, di sini akan Bapak buat di sini ya. Di sini sekalian juga akan udah Bapak siapkan semuanya pertanyaan dan dari proses pembuatan gulali. Udah ada di sini 5 soal ya. Oke, yang pertama, mengapa pada pembuatan gulali menggunakan air matang? Ayo anak kelas 3 harus menggunakan air matang katanya. Apa? Oke, di sini sudah Bapak buat jawabannya ya. Perhatikan. Air matang digunakan pada pembuatan gulali supaya lebih sehat. Ah, tidak, jangan pakai air mentah ya anak kelas 3 ya, nanti sakit perut. Oh, udah? Oke, yang kedua. Apa perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan gulali? Oke, perubahan wujudnya seperti apa? Iya, ini dia sudah bawa jawabannya ya. Pada pembuatan gulali terjadi perubahan wujud mencair dan membeku. Mencair terjadi pada saat gula dicampur dengan air, sementara membeku terjadi pada saat adonan gulali didiamkan. Nah, itu dia anak kelas 3 ya. Yang ketiga, mengapa air setelah mendidih jumlahnya berkurang? Ayo, iya, ini dia jawabannya ya. Air berkurang jumlahnya karena menguap saat mendidih. Itu dia ya, menguap katanya. Oke, yang keempat, apa tahapan pertama dalam membuat gulali? Oke, tahap pertama pembuatan gulali adalah mencampurkan 500 gram gula pasir dengan 250 mililiter air matang. Jangan lupa ya, air matang. Oke, yang kelima. Apa fungsi tusuk sate pada pembuatan gulali? Iya, tusuk sate. Oke, tusuk sate digunakan untuk melilitkan gulali. Itu dia. Oke, yang berikutnya.
Tuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Oke, di sini sudah ada nomornya, nomor 1, 2, 3, peristiwa, perubahan wujud yang terjadi. Oke, kita lihat sama-sama anak kelas 3 ya, perhatikan ya. Gula dicampur air. Itu dia yang pertama ya. Yang kedua, air mendidih. Yang ketiga, adonan gulali mengental. Oke, kita masuk yang pertama. Gula dicampur air. Perubahan wujud apa yang terjadi? Mencair. Iya. Yang kedua, air mendidih. Apa perubahan wujud yang terjadi? Menguap. Oke, yang ketiga, adonan gulali mengental. Apa perubahan wujud yang terjadi? Membeku. Itu dia anak kelas 3 ya. Oke, Bapak akan lanjutkan ini. Makna dan contoh kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu. Nah, di layar pun mereka ya lagi tarik tambang ya, bersatu ya. Oke, perhatikan ya. Sini sudah Bapak buat sini menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu, memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu dia. Contohnya, contoh sikap bersatu. Sini sudah Bapak buat ya, contoh sikap bersatu ya. Yang pertama, saling menghargai pendapat dan peran yang beragam. Nah, biasanya ini beragam ya, beragam pendapat ya. Kita harus saling menghargai. Yang kedua, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Itu dia ya, karena berbeda-beda haknya ya dan kewajibannya ya. Yang ketiga, saling menghargai keragaman suku bangsa dan budaya. Oke ya. Nah, saling menghargai karena keragaman suku bangsa ya. Karena kita di Indonesia ini beragam suku bangsa ya. Anak kelas 3 ya. Yang keempat, tidak merendahkan adat istiadat lain. Nah, ini dia ya. Tidak merendahkan. Yang kelima, menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Itu dia contoh sikap bersatu. Oke, berilah tanda centang pada gambar berikut. Gambar menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga ya. Oke, akan Bapak buat gambarnya. Ini dia. Nah, ini dia. Oke, yang manakah contoh sikap bersatu dalam keluarga? Lihat anak kelas 3. Apakah gambar yang ini yang lagi nyapu atau yang ini? Kita akan lihat sama-sama. Ternyata yang ada gambar bulannya ya. Kalau yang menyapu gimana? Tidak yang menyapu ya. Oke, gambar yang ketiga. Yang ini. Yang manakah dia ya? Lihat. Oke, yang lagi cuci piring ya. Yang gambar keempat yang mana? Oke, ini ya. Yang ada yang lagi belajar ya. Yang kelima yang mana? Iya, yang lagi cuci kereta. Iya, kita harus tetap bersatu ya. Oke. Anak kelas 3, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat anak didik kami anak kelas 3 dimanapun berada. Dan juga buat orang tua anak didik kami. Sekian dan terima kasih.